Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella. Apa kabar hari ini Pak Jamihi? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana dengan keluarga Niki? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Pak Jamihi, sesuai dengan rencana kita kemarin, pada hari ini saya akan supervisi akademik Pak Jamihi. Ya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak Jamihi. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah Pak Jamihi ada jam pelajaran hari ini? Ada jam pelajarannya di 89 hari ini. Oke, baik. Pada pembelajaran kali ini, KD apa yang akan Pak Jamihi sajikan di kelas? Ya, KD yang saya akan sajikan di kelas 89 hari ini adalah KD 3.10. KD 3.10 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan atau yang terjadi rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke. Berarti itu kompetensi dasarnya nanti ya? Ya, itu kebiasaan yang akan saya sampaikan nanti di kelas. Oke. Pada kompetisi dasar ini, apa tujuan Pak Jamihi yang akan Pak Jamihi harapkan dari pembelajaran nanti? Ya, jadi sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya telah susun, tujuan pembelajaran untuk di kelas 89 dengan KD yang saya sampaikan adalah satu, yaitu membedakan simple past tense dalam bentuk kalimat afirmatif, negatif dan interrogatif berdasarkan teks. Ya. Ada berapa tujuan yang akan diharapkan dicapai di pembelajaran ini, Pak Jamihi? Ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai, ada tiga nanti ini. Ada tiga, Ya. yaitu satu membedakan simple past tense dalam bentuk kalimat afirmatif, negatif, interrogatif berdasarkan teks. Dua, mengubah beberapa kata kerja infinitif menjadi kata kerja bentuk kedua atau past atau verb to. Betul. Ya. Tiga, peserta didik menggunakan simple past tense bisa menggunakan simple past tense sesuai konteks dengan melengkapi teks dan paragraf umpang. Pada proses belajar nanti, apa alat dan bahan atau sumber belajar yang Pak Jamihi siapkan? Sumber-sumber belajar yang telah saya siapkan di sini yang dipakai di SMP Putra ini adalah pertama adalah buku peserta didik, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014 bahasa Inggris untuk kelas 8, yaitu dengan judul When English Rings Bell kurikulum 13. Ya. Yang kedua dari beberapa referensi, yaitu misalkan penerbit Erlangga, kemudian LKS dan lain sebagainya. Itulah sumber-sumber yang alat-alat yang saya pakai dalam mengajar di kelas. Oke. Pak Jamihi, untuk proses pelajaran nanti, langkah-langkah apa saja yang akan Pak Jamihi terapkan dalam proses nanti, yang akan Pak Jamihi sajikan? Ya, seperti biasa yang saya lakukan di kelas, ada 3 langkah yang harus saya pakai, yang harus saya terapkan di kelas adalah pertama adalah kegiatan pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan ketiga adalah kegiatan penutup. Di mana pada kegiatan pendahuluan ini saya akan memberikan beberapa arahan kepada siswa, yaitu menjawab salam,
guru memberi salam, peserta didik menjawab salam. Kedua, nanti guru menyapa peserta didik serta menanyakan kabar. Tiga, guru mengecek kehadiran peserta didik, mengecek kebersihan kelas, membuat kesepakatan kelas selama belajar untuk mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Berikut yang akan saya ada pada kegiatan berduluan adalah guru meminta ya, ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, langkah berikutnya adalah guru mengarahkan peserta didik untuk mengambil posisi yang nyaman untuk melakukan latihan ya, gerak sadar, misalnya lempu movement sederhana, contoh peregangan otot, leher, bahu, paha, lutut, pinggang dan seluruh bagian tubuh. Itu kegiatan inti. Ya, itu kegiatan pendahuluan yang harus saya lakukan. Iya. Ya, ada lain lagi yang harus saya sampaikan nanti di sana. Kalau kegiatan inti, misalnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi, pola belajar, dan sistem penilaian yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Ya. Langkah berikutnya, guru memotivasi siswa dengan menyampaikan manfaat yang bisa diperoleh dari pembelajaran hari ini. Berikutnya, guru menanyakan teks, ya, video atau PowerPoint mengenai simple past tense. Berikutnya, peserta didik mengamati teks video. Ya. Berikutnya, murid mempertanyakan informasi yang tidak atau belum diketahui yang ingin diketahui mengenai simple past tense dan lain-lain. Ya. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu kegiatan ketiga yaitu bagian penutup. Kami nanti akan menanyakan sejauh mana. Ya. Sejauh mana peserta didik memahami konsep kalimat simple past tense. Kedua adalah memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Ya, berikutnya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Guru melakukan tindak lanjut dalam bentuk tugas individu. Jadi saya memberikan tugas rumah berupa soal-soal di LKPD. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Kemudian guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pelajaran, dan terakhir guru memberi salam dan meninggalkan ruang kelas. Itulah. Oke. Ya, terima kasih Pak Jamihi, cukup detail langkah-langkah yang Pak Jamihi sudah siapkan. Pertanyaan saya berikutnya, apakah Pak Jamihi selalu memberikan motivasi kepada peserta didik sebelum mulai belajar? Sebelum mulai belajar selalu memberikan motivasi. Ya. Memberikan motivasi. Apa tujuannya Pak Jamihi memberikan motivasi kepada Jadi tujuan saya memberikan pengembangan ya, yang ingin dicapai dalam yang sudah diberikan atau yang akan dipelajari. Oke, pertanyaan saya berikutnya Pak Jamihi, aspek pengembangan apa yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini? Jadi aspek yang ingin saya capai pada pembelajaran kali ini yaitu pengembangan yang ingin saya capai. Pada pengembangan ini adalah aspek diferensiasi konten, ya, yaitu apa yang kita ajarkan kepada murid ya, sebagai tanggapan dari kesiapan murid atau profil belajar, yaitu siswa berperi kinestetik atau bisa juga ya kombinasi dari ketiga hal itu. Bisa juga dalam bentuk kombinasi dari ketiga. Baik Pak Jamihi, selama pembelajaran nanti saya mungkin akan masuk di kelas dan akan memberikan beberapa catatan selama proses pembelajarannya. Oke, saya sudah cukup jelas dengan yang sudah Pak Jamihi jelaskan tadi, termasuk aspek pengembangan yaitu pada proses konten ya. Mungkin pada teman ini hanya pada proses konten saja, karena kalau mencakup ketiga konten mungkin tidak cukup waktunya ya. Karena waktu terbatas. Oke. Berarti nanti pada saat
proses pembelajaran, saya akan ikut masuk ke jam pelajaran Pak Jimmy. Baiklah. Apa sekarang ada jam pelajaran sekarang? Saya ada pelajaran di kelas 89 ya kan. Mari kita masuk Ayo kelas kita 2. Ya. sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Jamihi. Sama-sama Bu Ella.